ya pembangunan Angkasa Pura I ini ya yang perlu publik ketahui, pembangunan ini tidak dibantu oleh pemerintah melalui pernyataan modal negara. Iya. Bang Andre, saya belum mendengar suara Bang Andre, apakah sudah ter-unmute? Ya, selamat malam Mbak Popi, sudah dengar suara saya? Sudah dengar Bang Andre. Bang Andre tadi sudah mendengar percakapan saya dengan Pak Peter terkait dengan utang Angkasa Pura 35 triliun rupiah, kemudian mengemuka gara-gara ada permintaan diskon sekitar 18 miliar. Dari DPR sendiri melihatnya seperti apa Bang? Ya, selamat malam Mbak Popi, selamat malam Pak Peter Abdullah. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Peter Abdullah ya, bahwa tahun 2018 itu Angkasa Pura I itu melayani 90 juta penumpang per tahun. 2019 itu sekitar 81,5 juta penumpang per tahun. Lalu tahun 2020 di saat pandemi, penumpang yang dilayani itu hanya 32 juta penumpang. Bahkan di 2021 ini hanya 26 juta penumpang, terus menurun ya. Dan kita tahu ya, dulu sebelum pandemi pendapatan AP1 itu mencapai 8,9 triliun. Nah, dengan adanya pandemi ini tahun 2021 ini pendapatannya itu diprediksi 3,2 triliun. Jadi Mbak Popi ya wajar, jadi memang situasinya memang soal traffic ya. Trafficnya Angkasa Pura I itu jauh menurun jumlah penumpangnya dibandingkan sebelum pandemi. Nah, kita tahu ya, waktu tahun 2017 AP1 tadi dijelaskan oleh Pak Peter Abdullah sudah mencoba melakukan ekspansi, meningkatkan kapasitas bandara. Jadi ada 10 bandara yang dikembangkan dan direvitalisasi. Proses ini sudah hampir selesai semua di tahun 2020 ya, sehingga bandara-bandara AP1 wajahnya sudah berubah menjadi lebih luas dan berkualitas lebih baik. Nah, tadi seperti tadi dijelaskan Semarang, Jogja, Solo, Banjarmasin dan lain-lain. Contoh, dulu Bandara Adi Sucipto di Jogja itu penumpangnya Mbak, dulu itu sekitar 9,7 juta. Padahal kapasitasnya hanya 1,6 juta. Makanya dilakukan pengembangan Bandara Kulon Progo. Contoh satu lagi, Bandara Ahmad Yani di Semarang. Itu kapasitasnya hanya 800.000 penumpang per tahun. Tapi penumpangnya sudah 4,4 juta. Itu yang menyebabkan akhirnya Angkasa Pura I melakukan ekspansi 10 bandara. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Peter Abdullah, apa langkah-langkah Angkasa Pura I dengan situasi sekarang? Kan kita dengar utangnya 30 triliun. Nah, saya ingin sampaikan bahwa Angkasa Pura I sudah melakukan berbagai langkah. Ya, kita pertama, ya pembangunan Angkasa Pura I ini ya yang perlu publik ketahui, pembangunan ini tidak dibantu oleh pemerintah melalui pernyataan modal negara. Jadi pembangunan Angkasa Pura I 10 bandara itu murni melalui kemampuan finansial sendiri dan pendanaan komersial dengan pihak ketiga melalui perbankan. Dan kita tahu, nah ini sekarang masalah cash flow-nya sekarang menjadi berat. Nah, saat ini AP1 melakukan program yang namanya survival strategi maupun rebound strategi. Di survival strategi ini AP1 mengupayakan cost efisiensi dengan mengupayakan bagaimana seluruh biaya yang ada direview ulang seperti dalam bentuk penghematan dan efisiensi. Jadi publik harus tahu dulu biaya yang ada di Angkasa Pura per tahun itu, Angkasa Pura I per tahun itu 7,48 triliun. Dengan cost efisiensi sekarang biaya itu tinggal 6,4 triliun. Sudah terjadi reduce cost sebesar 1,08 triliun. Nah, ini terus dilakukan agar tahun 2022 cash flow-nya sudah menjadi positif. Nah, dari laporan Direksi Angkasa Pura I ke kami, saya sudah menanyakan ke Pak Faik apa langkah-langkah AP1. Beliau menyampaikan, pertama adalah restrukturisasi keuangan dengan pihak perbankan dengan cara negosiasi pembayaran bunga dan pokok dinegokan penundanya antara 3 sampai 4 tahun. Yang kedua adalah penundaan capex yang belum terrealisasi seperti di Bandara Makassar yang baru selesai 70%, pembangunan yang 30%-nya ditunda menunggu perbaikan kondisi. Yang ketiga adalah langkah selanjutnya adalah aset monetizing dengan cara memanfaatkan aset yang sudah clear
di mana dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Lalu yang keempat, langkahnya ada simplikasi organisasi baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Yang kelima adalah membangun portofolio bisnis yang baru, salah satunya dengan membuat bisnis kargo dalam bentuk freighter kargo. Nah, upaya ini yang dilakukan oleh Angkasa Pura I, dan alhamdulillah saat ini kondisinya membaik ya. Sekarang rata-rata penumpang Bandara AP1 per hari ini sudah 111.000 penumpang, Mbak Popi. Nah, dalam kondisi normal sekitar 230.000 penumpang per hari. Nah, sebenarnya untuk break even point AP1 itu membutuhkan penumpang sebesar 135.000. Jadi intinya masih kurang 24.000 penumpang yang per hari yang kurang untuk BEP. Nah, mudah-mudahan dengan dibatalkannya PPKM level 3 oleh pemerintah, ya kita berharap insya Allah angka break even point itu bisa tercapai di Desember ini. Jadi intinya saya menyampaikan kepada publik, kekhawatiran publik tidak usah berlebihan. Insya Allah restrukturisasi ini sudah dilakukan oleh Angkasa Pura I. Yang perlu publik ketahui adalah memang AP1 memiliki total kewajiban di tahun 2021 ini sekitar 33 triliun. Ya, tapi insya Allah dengan aset yang Angkasa Pura I yang naik signifikan, saat ini kalau tidak salah asetnya 47,3 triliun, insya Allah, dan dengan traffic yang sudah meningkat, lalu program-program restrukturisasi yang sudah dilakukan oleh Angkasa Pura I, insya Allah Angkasa Pura I akan segera bisa melewati badai lilitan utang ini, insya Allah. Baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Mbak Popi, bahwasannya perusahaan Angkasa Pura I ini adalah perusahaan yang sehat, ya, trafficnya juga bagus, tapi memang pandemi yang tidak kita sangka-sangka ini tentu menghantam seluruh sektor, termasuk Angkasa Pura I yang baru saja melakukan revitalisasi 10 bandara baru. 10 bandara lama dibikin menjadi bandara yang besar dan wajahnya sudah berubah dengan jauh lebih baik. Nah, ini yang dihadapi Angkasa Pura I, tapi dengan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan oleh direksi dan berbagai langkah efisiensi lainnya, insya Allah laporan dari direksi kepada kami di Komisi 6, direksi optimis bahwa tahun 2022 ini cash flow Angkasa Pura I insya Allah sudah bisa positif. Lalu yang kedua, EBITDA-nya insya Allah diharapkan negatif 1,5 triliun.